Di Nusa Tenggara Timur, mobil pengangkut logistik terhambat saat membawa kotak suara ke desa Waipaar, Kecamatan Talibura, Sika. Buruknya akses ke desa-desa membuat mobil tidak bisa meneruskan perjalanan. Akhirnya logistik pemilu diangkut oleh warga dibantu oleh petugas desa dengan berjalan kaki sejauh 8 km. Mereka bahu-membahu membawa 10 kotak suara beserta logistik lain menuju desa Waipaar. Tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, di Gorontalo, Sulawesi Utara, penyaluran logistik ke desa-desa sekitar juga dilakukan dengan berjalan kaki. 24 orang dibayar senilai 1 juta per orang untuk membantu pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 ke daerah terpencil di Kecamatan Pinogu. Logistik pemilu dibawa dengan dipikul dan berjalan kaki selama 9 jam, menyusuri hutan Taman Bogani Nani, Wartabone di Gorontalo. Nantinya 40 kotak suara dan logistik lainnya akan digunakan di 5 desa di Kecamatan Pinogu. Distribusi dengan berjalan kaki dipilih untuk menjaga supaya logistik pemilu tidak rusak atau terjatuh akibat akses jalan yang terjal. Pendistribusian logistik di daerah terjauh dalam hal ini Pinogu itu kita laksanakan di hari Minggu, tepatnya pada hari ini. Nah, mekanismenya adalah ini menggunakan kijang. 16 personil dari kepolisian akan mengawal proses distribusi hingga disalurkan ke TPS masing-masing desa di Kecamatan Pinogu. Tim Liputan iNews melaporkan. Film dokumenter explanatory Dirty Food menjadi pembahasan di lini masa hingga menjadi trending topic. 3 pakar hukum tata negara yang menjadi aktor dari film dokumenter ini, yakni Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mohtar, memaparkan kumpulan data dan temuan beragam dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun film yang dirilis 3 hari jelang pencoblosan pemilu justru dinilai tim kampanye Prabowo Gibran sebagai fitnah. Memang film ini sengaja didesain untuk diluncurkan di masa tenang ini, ya karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan. Kita kan gini aja, kalau nggak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu, ya kita dukung paslon yang lain, kita lakukan cara-cara yang sesuai koridor elektoral. Sementara tim pemenangan Ganjar Mahfud mengapresiasi film dokumenter Dirty Food sebagai film yang mampu memberi pendidikan politik. Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini, tapi menurut saya film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua, untuk punya kemelekan ya, atau literacy politik, political literacy ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Nah, yang saya tidak mau adalah jangan baperan gitu. Banyak orang baperan kalau dikritik. Juru bicara Timnas Anies Mohaimin Iwan Tarigan menilai paparan para pakar hukum tata negara dalam film Dirty Food sesuai dengan fakta. Data yang terhimpun valid dan runut sehingga sulit dikatakan sebagai fitnah. Kurang dari 24 jam film dokumenter garapan Dandi Laksono melalui rumah produksi Watchdog ditonton lebih dari 1 juta kali. Tim Liputan iNews melaporkan. Bawaslu petakan tempat pemungutan suara rawan pada pemilu 2024 untuk mengantisipasi gangguan hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan 1 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi. Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 7 variabel dan 22 indikator, diambil dari sedikitnya 36.136 kelurahan atau desa di 33 provinsi, kecuali DOB, Papua dan Maluku Utara yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 3-8 Februari 2024. Variabel dan indikator TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih. DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTB, DPK, dan KPPS di luar domisili. Kedua, keamanan, riwayat kekerasan dan atau intimidasi. Ketiga, kampanye, politik uang dan atau ujaran kebencian di sekitar TPS. Keempat, netralitas penyelenggara, ASN, TNI Polri, kepala desa, dan atau perangkat desa. Kelima, logistik, riwayat kerusakan, kekurangan, kelebihan, tertukar, dan atau keterlambatan. Keenam, lokasi TPS sulit dijangkau, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan, pabrik atau perusahaan, dekat dengan posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu, dan atau lokasi khusus.
Tahapan pemilu 2024 telah memasuki masa tenang dimulai sejak 11 Februari dan berakhir di 13 Februari atau sehari sebelum pencoblosan. Badan Pengawas Pemilu mengaku telah mengeluarkan surat imbauan kepada partai politik, tim pelaksana kampanye, serta seluruh paslon untuk bisa mematuhi aturan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, selama masa tenang dilarang melakukan aktivitas kampanye, menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk memilih calon atau partai politik tertentu. Selain itu, media massa juga dilarang menyiarkan iklan atau rekam jejak peserta pemilu dan mengumumkan hasil survei atau jejak pendapat tentang pemilu. Untuk mengawasinya, Bawaslu akan melakukan pengawasan di lapangan dan patroli cyber selama 24 jam. Di masa tenang ini untuk memastikan tidak ada yang dilanggar berkenaan dengan aktivitas yang sedang berjalan. Yang ketiga, dalam konteks ini juga Bawaslu memastikan patroli cyber ini menyasar seluruh media sosial yang terdaftar di KPU untuk memastikan media sosial ini telah ditutup sehingga seluruh informasi memang bisa membuat terang benderang seluruh publik. Adapun sanksi yang diberikan adalah pidana penjara 4 tahun dan denda Rp48 juta bagi orang yang menjanjikan atau memberikan imbalan. Sementara untuk orang yang umumkan hasil survei atau jejak pendapat akan disanksi penjara maksimal 1 tahun dan denda Rp12 juta. Sejumlah alat peraga kampanye masih ada yang terpasang di kawasan Sunter Agung Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas Satpol PP dari Kelurahan Sunter Agung terus melakukan penertiban APK di masa hari tenang pemilu. Petugas membongkar spanduk-spanduk yang terpasang dengan bambu. Dalam rangka memasuki hari tenang untuk masa kampanye, jadi kita pagi ini meneruskan penertiban untuk alat peraga kampanye di Jalan Danau Sunter Barat. Untuk waktu yang kemarin kita sudah laksanakan penertiban di Jalan Danau Sunter Utara dan wilayah yang lain. Untuk hari ini yang kita teruskan adalah Danau Sunter Barat karena di Danau Sunter Barat ini adalah jalan utama dan masih banyak APK yang belum ditertibkan. Sementara itu sambil menantikan penertiban penurunan baliho kampanye, pedagang warung di kawasan Sunter Agung memanfaatkan baliho-baliho kampanye tersebut digunakan sebagai alas meja. Ya, berguna juga sih buat alas apa, berguna juga. Buat alas? Biar nggak terkena air atau gimana, Bu? Air, kayak ini di atas meja kan bisa alas. Kayak buat di atas meja seperti ini contohnya. Jadi berguna juga sih. Jadiin alas ya, Bu ya? Komisi Pemilihan Umum sudah memberikan waktu 3 hari setelah kampanye untuk masa tenang dan tidak boleh adanya kampanye dan alat peraga kampanye di semua wilayah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Satu persatu alat peraga kampanye yang terpasang di setiap sudut jalan hingga ke desa-desa dicopot oleh petugas pengawas pemilu. Di Kabupaten Tangerang, Banten, petugas turun ke area persawahan dan melepas alas kaki untuk penertiban APK. Penertiban APK dilakukan sejak dimulainya masa tenang kampanye pada 11 Februari hingga 13 Februari. Baliho-baliho yang ditaruh di tempat yang tinggi, jadi kita mungkin kurang antisipasi untuk peralatan. Tapi overall sih semuanya juga teratasi. Di Semarang, Jawa Tengah, petugas gabungan dipecah untuk mempercepat proses pembersihan APK yang tersebar di 19 kecamatan. Selain di jalan protokol, Bawaslu Kabupaten Semarang juga berkoordinasi dengan Panwascam untuk menertibkan peraga kampanye di permukiman warga. APK yang ditertibkan ini tidak akan dikembalikan kepada peserta pemilu karena menjadi barang hasil operasi. Sesuai ketentuan di masa tenang ini, semua alat peraga kampanye kan sudah harus dibersihkan. Untuk memenuhi ketentuan itu, kita sekarang lakukan pembersihan alat peraga kampanye. Di sini ada tim tingkat kabupaten. Begitupun di Salatiga, Jawa Tengah. Di hari kedua masa tenang pemilu, beragam alat peraga kampanye mulai dari poster, bendera, hingga baliho yang bertebaran di wilayah Salatiga dibersihkan.
Selain di jantung kota, penertiban juga dilakukan di jalur protokol dan jalan lintas penghubung. Sepanjang melakukan penertiban, petugas berhasil menurunkan belasan ribu alat peraga kampanye. Kami sediakan pickup dan armada lain seperti truk. Nah, itu kita gunakan untuk mengangkut alat peraga yang sudah diturunkan. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, spanduk berukuran kecil hingga sedang dirobohkan. Selanjutnya dilipat untuk disimpan di kantor Bawaslu di Jalan Untung, Suropati. Khusus untuk baliho ukuran besar, tim gabungan mengerahkan mobil perbaikan penerangan jalan milik Disub Pemkot setempat untuk menurunkan APK raksasa para caleg. Petugas harus ekstra hati-hati karena banyak APK caleg yang dipasang berdekatan kabel PLN. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia imparsial membeberkan temuan 121 kasus dugaan kecurangan pemilu selama masa penetapan Capres-Cawapres yakni 13 November 2023 hingga 5 Februari 2024. Kecurangan diduga turut dilakukan aparatur negara di berbagai level. Nah, secara umum berdasarkan hasil pemantauan kawan-kawan, ya, dari kasus-kasus yang ditemukan, secara umum dapat dikatakan bahwa memang ada indikasi kuat, ya, dari kasus-kasus yang kita kumpulkan adanya penggunaan penyalahgunaan kekuasaan negara di berbagai level. Jadi ada mobilisasi, ya, mobilisasi sumber daya negara, ya, sumber daya ini kan banyak, gitu ya, bisa orang, bisa anggaran, bisa kewenangan, ya, pengaruh, gitu ya, untuk kepentingan kampanye dan pemenangan kandidat yang secara kuantitatif, ya, 121 ini bisa jadi ini puncak gunung es, gitu kan, ibaratnya, gitu. Ini yang berhasil kita dokumentasikan. Bisa jadi, gitu ya, ada banyak kasus-kasus lain, gitu kan. Adapun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku mencium adanya rencana operasi kecurangan pada pemilu 2024. Modusnya berupa pemindahan suara ke parpol tertentu yang dekat dengan penguasa agar lolos masuk parlemen. Hasto juga membeberkan waktu rawan kecurangan pada hari pencoblosan, yakni sekitar pukul 12 siang atau jelang TPS ditutup. Baik-baiknya agar tidak disalahgunakan. Di beberapa wilayah laporan dari rapat Commander Calls yang kami lakukan tadi pagi muncul berbagai gerakan-gerakan untuk memindahkan suara dari partai-partai tertentu dipindahkan ke partai yang belum lama muncul yang dekat dengan kekuasaan. Nah, ini yang kemudian juga harus diwaspadai karena mintanya tidak main-main dengan menekan para kepala desa oleh aparatur oknum-oknum dari Polri, kalau di Jawa, kalau di luar Jawa ada oknum-oknum dari TNI untuk memberikan suara per desa itu 200-300 ya kepada PSI. Mereka akan mengawal para saksi kami dan kemudian berbagai potensi-potensi kecurangan juga sudah kami simulasikan. Crucial time-nya misalnya jam 12 ya ketika ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tapi memiliki KTP. Itu mereka berhak datang, kemudian dengan surat keterangan, maka manajemen surat suara ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar...
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyari meminta masyarakat percaya komisi yang dipimpinnya bekerja sesuai aturan, profesional, dan selalu menjaga integritas serta netralitas, sehingga pemilu bisa dikawal secara jujur dan adil. Antisipasi mencegah kecurangan pemilu kerap dilontarkan sejumlah pihak, termasuk para capres dan cawapres. Mereka mengajak seluruh pendukungnya untuk mengawal jalannya pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam arti alat perlengkapan pemungutan penghitungan suara berupa surat suara dan juga formulir-formulir penghitungan ya yang digunakan untuk menghitung mengadministrasikan hasil perolehan suara di TPS. Posisinya semua sudah disortir, sudah dilipat, sudah dibungkus dan sudah dimasukkan ke dalam kotak suara. Sekarang ini sedang dalam proses distribusi dari gudang-gudang KPU menuju kecamatan, menuju desa, kelurahan dan menuju TPS. Nah, untuk yang pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan dan cukup menunjukkan KTP, itu pemilih yang kategori DPK tadi, daftar pemilih khusus. Karena kan dia tidak masuk DPT. Jadi C pemberitahuan itu diberikan kepada pemilih yang DPT. Jadi pemilih yang DPK yang nggak masuk dalam DPT bisa langsung hadir ke TPS, membawa KTP dan akan diperiksa dulu apakah betul-betul tidak masuk tidak masuk DPT atau tidak. Kalau tidak masuk DPT masih bisa dilayani di DPK. Tapi ketentuannya tadi ya, dilayaninya adalah di TPS sesuai dengan alamat desa kelurahan sebagaimana tercantum. Pemirsa, polisi mengungkap kronologi kematian anak artis Tamara Tiasmara, Raden Andante Khalif, di kolam renang Tirtamas Durensawit, Jakarta. Kekasih Tamara, tersangka Yuda Arfandi, membenamkan korban sebanyak 12 kali di kolam sedalam 1,5 meter. Korban Dante ditenggelamkan 12 kali dengan durasi berbeda-beda. Tersangka berdalih sengaja menenggelamkan korban untuk melatih pernapasan korban agar kuat di dalam air. Korban kemudian lemas dan tewas di tepi kolam saat berupaya diselamatkan. Sementara dari hasil otopsi, pemirsa, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Korban meninggal dunia akibat tenggelam, yakni terlalu banyak meminum air sehingga paru-paru korban mencair. Bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Dengan durasi waktu yang bervariatif. Kemudian korban berusaha berenang ke tepian kolam. Namun tersangka melakukan gerakan yang mencurigakan sehingga korban tidak dapat meraih ke tepi kolam. Tersangka beberapa kali membenamkan tubuh daripada korban ke dalam kolam dewasa yang kedalamannya adalah 150 cm. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi tenggelamnya anak artis Tamara Tiasmara, Raden Andante Khalif di kolam renang Tirtamas Durensawit, Jakarta Timur. Polisi mengukur kedalaman kolam renang, yakni 1,5 meter. Polisi juga menyita CCTV dan memeriksa sejumlah pengelola kolam renang. Sebelumnya dari pemeriksaan sementara, tersangka Yuda Arfandi yang merupakan kekasih Tamara berdalih sengaja menenggelamkan korban untuk melatih pernapasan korban. Tersangka mengaku berenang selama 2,5 jam bersama korban dan ingin melatih korban agar lebih kuat di dalam air. Menurut kriminolog Adrianus Meliala, polisi akan mengungkap motif tersangka dengan meminta pendapat ahli, termasuk pelatih renang.
Adrianus juga mencium kejanggalan dalam tindakan tersangka menenggelamkan korban. Kepolisian akan memanggil ahli, seperti sebagai contoh misalnya pelatih renang, untuk mengakses, untuk melihat apakah itu cocok dianggap sebagai atau dilihat sebagai suatu latihan untuk jangan sampai tenggelam misalnya. Apakah itu proper, apakah itu sufficient ya, atau cukup untuk disebut sebagai latihan. Gitu. Nah, dari ahli tersebut kemudian lalu bisa diambil satu konklusi bahwa sebetulnya itu bukan latihan, tetapi upaya yang sengaja untuk menghilangkan nyawa dari anak tersebut. Begitu. Saya kira kejanggalannya adalah bahwa pelaku tampaknya tidak berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah terungkap ulahnya, seolah-olah bahwa tidak ada orang yang tahu, seolah-olah tidak ada mata. Ya, jadi saya dari berita terlihat bahwa mata itu berasal dari dua. Yang pertama dari CCTV, berbuat sesuatu apalagi yang negatif. Yang kedua juga dari orang-orang sekitar ya, orang-orang sekitar yang juga turut berenang, kelihatannya mereka lah yang kemudian juga turut melaporkan, kadang melihat ada hal-hal yang mencurigakan ya dengan tindakan dari sang pelaku. Usai ditangkap, tersangka kini ditahan di Mapolda Metro Jaya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, kematian korban pada 27 Januari lalu menggemparkan publik. Korban adalah putra sematawayang dari seorang selebritas, Tamara Tiasmara. Adapun ayah dan ibu korban telah berpisah. Saat kejadian, Tamara menitipkan putra kesayangannya yang masih berusia 6 tahun ini kepada kekasihnya, yaitu tersangka Yuda Arfandi. Namun siapa sangka, buah hatinya tewas secara tragis di tangan kekasihnya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR. Massa yang berkumpul menuntut penindakan terhadap korupsi, nepotisme, dan penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan oleh pejabat negara. Masyarakat yang mengaku dari petisi 100 berkumpul di depan gedung DPR Senin siang. Mereka menuntut Presiden Jokowi kembali kepada hakikat demokrasi. Mereka juga meminta pejabat yang melakukan korupsi, nepotisme, dan penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan oleh pejabat negara. Masyarakat juga meminta TNI dan Polri untuk menangkap provokator yang meresahkan masyarakat. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, film dokumenter Explanatory Dirty Vote karya Dandi Dwi Laksono karena terkena shadow ban. Channel YouTube Dirty Vote tidak secara langsung muncul dalam laman pencarian, padahal akun YouTube Dirty Vote masuk dalam kategori trending content. Hilangnya Dirty Vote dari pencarian karena terkena shadow ban yang merupakan penyalahgunaan kebijakan media sosial. Meski demikian, pemirsa, film dokumenter Dirty Vote tetap bisa diakses melalui tautan yang telah dibagikan, sedangkan akun YouTube Dirty Vote tetap bisa diakses dengan menyetel pencarian pada laman channel. Mobil pendampingan logistik kandas. Di Nusa Tenggara Timur, mobil pengangkut logistik terhambat saat membawa kotak suara ke Desa Waipaar, Kecamatan Talibura, Sika. Buruknya akses ke desa-desa membuat mobil tidak bisa meneruskan perjalanan. Akhirnya logistik pemilu diangkut oleh warga dibantu oleh petugas desa dengan berjalan kaki sejauh 8 km. Mereka bahu-membahu membawa 10 kotak suara beserta logistik lain menuju Desa Waipaar. Tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, di Gorontalo, Sulawesi Utara, penyaluran logistik ke desa-desa sekitar juga dilakukan dengan berjalan kaki. 24 orang dibayar senilai 1 juta per orang
untuk membantu pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 ke daerah terpencil di Kecamatan Pinogu. Logistik pemilu dibawa dengan dipikul dan berjalan kaki selama 9 jam, menyusuri hutan Taman Bogani Nani, Wartabone di Gorontalo. Nantinya 40 kotak suara dan logistik lainnya akan digunakan di 5 desa di Kecamatan Pinogu. Distribusi dengan berjalan kaki dipilih untuk menjaga supaya logistik pemilu tidak rusak atau terjatuh akibat akses jalan yang terjal. Pendistribusian logistik di daerah terjauh dalam hal ini Pinogu itu kita laksanakan di hari Minggu, tepatnya pada hari ini. Nah, mekanismenya adalah ini menggunakan kijang. 16 personil dari kepolisian akan mengawal proses distribusi hingga disalurkan ke TPS masing-masing desa di Kecamatan Pinogu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemilu serentak di 6 TPS luar negeri di Amerika Serikat berjalan lancar, yaitu di ibu kota Washington DC, Los Angeles dengan konsentrasi daftar pemilih tetap terbanyak, New York dengan jumlah DPT terbesar kedua, dan kota lainnya San Francisco, Houston, dan Chicago. Di New York, pemilihan berlangsung di sebuah ruang serbaguna di Queens yang juga menjadi tempat bersuah foto menarik usai mencoblos. Artis Cinta Laura menjadi salah satu WNI yang memilih di New York. Sekarang voting di New York karena kebetulan lagi pekerjaan, karena New York Fashion Week ada brand yang akhirnya menghadirkan aku ke sini, dan tentunya aku sangat anti golput karena aku merasa bahwa suara kita itu sangat kuat dan benar-benar bisa berkontribusi terhadap perubahan di masa depan. Oleh karena itu sudah sebulan lebih pada saat itu di Jakarta kita langsung komunikasi dengan KJRI di New York supaya semuanya lancar saat tiba di sini dan bisa ikut nyoblos. Di Los Angeles, aktris Sarah Ashari juga memberikan hak suaranya. Saya mengikuti pemilihan di Konjen Indonesia Los Angeles itu udah 2 kali. Beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sama sekarang. Dan perbedaannya, sejujurnya ya, saya bilang waktu tahun yang 5 tahun yang lalu penuh banget, agak semrawut dikit, tapi sekarang lihat udah lebih teratur, terus kita juga dapat surat suara gitu. Di Washington, Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar termasuk salah satu pemilih. Iya, saya sudah konfirmasi ya bahwa nggak apa-apa, kita nanti juga bisa tetap memilih di dimanapun juga berada. Inilah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, kita bisa mencoblos dimanapun juga. Yang penting bawa tentu paspor, ya kan, KTP dan surat pindah. Nah, jadi kami datang di sini untuk mencoblos. Pemilihan suara di Amerika Serikat ini memang diadakan sebelum pemilihan di tanah air. Namun penghitungan surat suara baru dilakukan tanggal 14 Februari, bertepatan dengan hari pencoblosan di tanah air. Dan untuk sementara kotak-kotak suara disimpan dengan pengamanan yang ketat. Masing-masing kotak digembok dan disegel di depan beberapa saksi, baik dari Bawaslu maupun dari wakil masing-masing paslon atau partai. Pengamanannya kita memang ada dari Bawaslu ada, juga ada dari pengamanan lokal, dari KBRI sendiri. Ya. Jadi cukup bagus. Kita bisa, kalau ada dari mungkin yang punya suara kurang yakin, kurang ini, kita akan akseskan ke PPLN. Setelah disegel, kotak suara itu nantinya disimpan di ruang khusus dan terkunci di KBRI yang dimonitor melalui kamera CCTV. Dari Washington DC, New York, dan Los Angeles, Yuni Salim, Randy Wicaksana, Rio Tuasikal, Virginia Gunawan, Eva Masrieva, dan tim VOA. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews.
Ayah ungkap fakta sebelum Dina dibunuh. TNI gagalkan peredaran 26 kg ganja. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengalami jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Berlia Indriani, inilah Borgol selengkapnya. Diawali berita pertama, beberapa fakta-fakta terungkap dari pengakuan keluarga korban. Gadis belia yang tewas bersimbah darah di kamar rumahnya. Korban diduga tewas saat tengah malam pada Jumat lalu, usai ayah korban berpamitan menuju kebun. Tenda seadanya nampak masih terpasang di kediaman Darmawan setelah anak sulungnya Dina Merianti, 18 tahun, menjadi korban pembunuhan sadis. Beberapa fakta terungkap, ternyata korban ditinggal orang tuanya ke kebun saat malam hari. Korban yang saat itu di rumahnya hanya sendirian diduga didatangi pelaku ketika orang tuanya telah pergi ke kebun sekitar pukul 11 malam. Saat itu diceritakan orang tua korban kondisi cuaca hujan sehingga ayah korban berangkat tengah malam usai hujan reda. Korban diceritakan orang tuanya saat itu memang sendirian. Darmawan pergi setelah berpamitan dan memastikan adanya menutup pintu. Korban diduga dihabisi pelaku secara membabi buta menggunakan senjata tajam. Itu dibuktikan kata orang tuanya. Dengan banyak luka sayatan mulai dari leher hingga tusukan di tubuh korban. Diduga korban sempat melawan dan berteriak. Selain itu, fakta mengejutkan, pelaku nampak santai meninggalkan korban yang sudah tak berdaya dengan cara kabur melalui pintu samping rumahnya. Hal itu terlihat masih adanya bercak darah diduga bekas tangan pelaku yang menempel di pintu. Serta pintu yang terbuat dari kayu itu ditutup rapi oleh pelaku. Kadang berangkat kebun masih siang. Kebetulan pada malam itu hari hujan, terpaksa saya berangkat malam. Bawa motor gitu. Bawa motor. Tapi memang sendirian anak kita nih? Memang sendirian. Korban sendiri hanya 3 saudara. Satu kakaknya berada di tempat lain sementara kakak keduanya merantau ke Pulau Jawa. Tak hanya itu, korban juga baru 6 bulan ditinggal ibunya yang telah wafat. Ayah korban mengaku saat musim buah-buahan saat ini dirinya sering bermalam di kebun. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Dina Merianti, gadis muda yang masih berumur 18 tahun, warga desa Sukamerindu, Kecamatan Semidang Aji Oku, ternyata baru ditinggal ibu kandungnya 6 bulan yang lalu. Sementara pihak kepolisian mengaku saat ini masih tahap lidik. Sebelum wafat, korban sendiri mengaku kepada orang tuanya jika hendak melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. Korban diakui ayahnya hendak mengambil jurusan keguruan. Namun malang tak dapat ditolak, korban tewas dibunuh sebelum cita-citanya tercapai. Nak kuliah gitu. Jadi oleh karena dari pihak di UT Batu dia kan belum nyampe setahun tamatnya Pak. Disuruh nunggu dulu, nah bulan 5 depan, nah baru bisa daftar. Apa, ambil jurusan apa dia? Sempat bercerita nggak Pak? Perguruan. Guru ya? Guru. Sementara Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Imam Zamroni mengaku pihaknya masih tahap lidik. Polres Oku masih melakukan penyidikan mendalam terkait kasus tersebut. Dan pihaknya belum bisa memastikan pelaku pembunuhan tersebut. Terduga orang yang bukan kategori orang dekat atau keluarga, sehingga kami masih melaksanakan tahap lidik untuk memastikan motif maupun pelaku dari mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi. Kelurahan korban berharap kasus ini bisa terungkap sehingga pelaku bisa ditangkap. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Di berita lainnya, modus mengatasnamakan kejaksaan melakukan gratifikasi sebesar 20 juta rupiah. Bisa menjanjikan sesuatu dalam perkara yang sedang ditangani Kejari Palembang. Seorang oknum ASN Inspektorat Sumsel ditangkap tim pidana khusus Kejati Sumsel. Inilah Edi Kurniawan, oknum aparatur sipil negeri Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, tersangka korupsi gratifikasi saat digiring usai ditangkap petugas tim pidana khusus Kejati Sumsel. Fahri Aditya, Kasubsi Bidang Intelijen, membenarkan Kejari Palembang telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari Jaksa Pitsus Kejati Sumsel.
Modus tersangka Edu Kurniawan, oknum ASN Inspektorat ini mengatasnamakan kejaksaan dengan menjanjikan sesuatu, gratifikasi sebesar 20 juta rupiah, yakni diduga mengkondisikan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh pihak Kejari Palembang. Tersangka mengatasnamakan kejaksaan atau Kejaksaan Negeri Palembang dengan menjanjikan untuk dapat mengkondisikan suatu perkara tindak pidana khusus yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Palembang. Dalam penyidikan perkara ini, Pitsus Kejari Sumsel telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 6 orang. Selanjutnya, tersangka Edi Kurniawan dilakukan penahanan di Lapas Pak Jo kelas 1A Palembang selama 20 hari ke depan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. TNI gagalkan peredaran 26 kg ganja, informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak! Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palembang Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat
Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Likiang Akan bahwa secara normal betul-betul duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas kepanjangan. Ajak iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Dan Intel TNI Kodam 2 Sriwijaya amankan narkotika jenis ganja sebanyak 35 paket bal seberat 26,144 kg di dalam sebuah minibus. Terungkapnya penemuan tersebut karena adanya laporan pemilik minibus di charter mematikan GPS kendaraan yang disewa tersangka untuk membawa ganja tersebut. Detasemen Intelijen atau Denintel Kodam 2 Sriwijaya gagalkan peredaran narkotika di Kota Palembang. Jenis ganja sebanyak 35 paket seberat 26.144 kg. Panglima Kodam 2 Sriwijaya Mayor Jenderal Yanuar Adil menyatakan pengungkapan ganja yang dilakukan Detasemen Intelijen karena adanya laporan dari seorang warga. Kalau mobil yang disewakan atau dicarter keluar arah jalur kesepakatan hingga GPS mobil yang dicarterkan dimatikan dari jauh. Setelah dicek ke lokasi TKP di Jalan Soekarno-Hatta didapatkan dari dalam mobil ganja sebanyak 16 bal, seberat 26.144 kg. Sementara tersangka penyewa mobil sudah kabur. Kodam 2 Sriwijaya menyerahkan barang bukti penangkapan berupa ganja seberat 26,164 kilo kepada BNN. Dan ini merupakan hasil penangkapan beberapa hari yang lalu. Di barang bukti ini, hari ini kita serahkan kepada Kepala BNN guna pengusutan lebih lanjut. Selanjutnya, barang bukti narkotika jenis ganja tersebut langsung diserahkan ke Badan Narkotika Provinsi atau BNNP Sumsel untuk dilakukan pengembangan perkara menangkap para tersangka pemilik narkotika ganja puluhan kilogram tersebut. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, Ditres Narkoba Polda Sumsel menangkap 3 tersangka bandar besar narkoba lintas provinsi. Ironis, 2 tersangka merupakan pasangan suami istri. Sebanyak 131.695 butir ekstasi serta 1.111.642 kg sabu diamankan di dalam lemari rumah tersangka. Tersangka HR 43 tahun tak berkutik saat kendaraan City Car warna orange yang dikendarainya dihentikan petugas dari depan dan belakang. Penangkapan terjadi di Jalan Palembang Betung dan sempat menjadi tontonan pengguna jalan. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di dalam kendaraan ditemukan 2.500 butir ekstasi. Tertangkapnya tersangka HR, polisi melakukan pengembangan. Hasil pengembangan diketahui tersangka HR biasa bertransaksi narkoba dengan tersangka PJ. Hasil penyelidikan PJ 31 tahun seorang bandar ditangkap beserta istri yang ikut membantu dalam mengedarkan barang haram tersebut. Dari PJ dan istri, polisi menyita 4.963 butir pil ekstasi yang tersimpan di dalam mobil. Di dalam rumah ditemukan 106 bungkus teh Cina dan ratusan ribu ekstasi yang disusun di dalam lemari. Total 111.643 kg sabu, serta 134.195 butir ekstasi. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rahmat Wibowo menjelaskan ketiga tersangka dikendalikan seorang atas nama RK dan masih DPO. Para tersangka ini mengaku sudah 3 kali sebelumnya mereka berhasil mengedarkan 50 kg sabu dan ekstasi. Dikendalikan oleh satu orang yang masih dalam daftar pencarian orang atas nama RK. Mereka mengakui bukan satu kali saja melaksanakan pengedaran pil narkotika dan obat-obatan berbahaya ini. Setidaknya ini adalah yang ketiga. Sebelumnya tersangka PJ dan tersangka PN sudah melepas atau mengedarkan 50 kg yang terdiri dari sabu dan. Selain sabu dan ekstasi yang diamankan, polisi mengamankan 2 kendaraan milik tersangka yang dijadikan barang bukti. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga ribut dengan istri, seorang pria Parubaya di Palembang, Sumatera Selatan akhiri hidupnya dengan cara gantung diri.
Bastiar, 60 tahun, warga Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, terbujur kaku dengan kondisi tak bernyawa. Korban yang sehari-hari sebagai juru parkir ini tewas setelah dirinya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruang tengah rumah korban. Diketahui korban nekat gantung diri diduga mengalami keributan antara korban dan istrinya tersebut. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang merupakan tetangga korban sendiri, yang curiga melihat korban tak kunjung keluar dari rumah. Warga yang curiga pun langsung memanggil korban namun tak dibalas oleh korban. Warga yang memberanikan diri ini langsung mendobrak pintu rumah korban dan mendapati korban yang sudah dalam kondisi tergantung. Korban yang memiliki 6 orang anak ini sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh warga. Namun sayang nyawa korban tidak dapat tertolong. Mas pasar. Ibu dengan bininya. Oh, sempat ribut dengan istri ya? Ya. Ribut-ribut. Nah, ininya kan. Di sini jadi cak ini. Sudah kondisi. Puluhan itu balik sini. Nah, kejadiannya itu asal dia buat cerita hampir jam 11 pokoknya. Polisi yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pangdam 2 Sriwijaya berharap pemilu berjalan aman. Informasinya setelah pariwara berikut. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap.
Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Sebanyak 432 warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas 2 Palembang menyalurkan hak suaranya dalam pemilu tahun 2024. Warga binaan antusias mengikuti jalannya pencoblosan. Pangdam 2 Sriwijaya berharap pemilu berjalan lancar dan aman. Sejak pukul 7 pagi dibukanya tempat pemungutan suara ratusan warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas 2A Palembang antusias menyalurkan hak suaranya pada pemilu tahun 2024. Sebanyak 432 warga binaan terdaftar sebagai pemilih tetap dari total 582 warga binaan yang ada di lapas ini. Sisanya sebanyak 150 warga binaan tidak dapat menyalurkan hak suaranya lantaran tidak tervalidasi. Nomor induk kependudukan serta lainnya merupakan warga binaan yang masih di bawah umur. Menurut Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Selatan terdapat 2 tempat pemungutan suara yang disiapkan, yakni TPS 901 dan TPS 902. Di TPS 901 sebanyak 157 pemilih, sementara sisanya sebanyak 275 orang menyalurkan hak suara di TPS 902. Lapas perempuan kelas 2 Palembang ini DPT kita ada 432 dari 582 warga binaan yang ada di dalam. Ada berapa TPS di dalam, Bang? Ada 2 TPS. Ya. Sementara itu, Panglima Kodam 2 Sriwijaya Maijen Yanuar Adil usai meninjau pencoblosan dalam lapas perempuan, berdoa pemilu di Palembang, Sumatera Selatan berjalan lancar dan aman. Jadi saya ingin melihat langsung bagaimana pelaksanaan. Setelah saya cek dengan Kalapas berjalan sesuai dengan rencana. Dan Napi sangat antusias dalam melaksanakan pemilu tahun 2024. Mudah-mudahan partisipasi pemilu di seluruh wilayah Provinsi Sumsel. Pihak Lembaga Permasyarakatan memprediksi jalannya pencoblosan akan berlangsung singkat di 2 tempat pemungutan suara ini, lantaran pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap telah hadir dan mengantri sejak pagi. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Informasi lainnya, 3 pelaku pencurian sepeda motor lintas kabupaten digulung tim Raja Wali Satreskrim Polres Muara Enim setelah melakukan aksi mereka di beberapa kawasan. Ketiganya merupakan sindikat curanmor yang beraksi di 4 wilayah di Sumatera Selatan. 3 pelaku pencurian sepeda motor diringkus tim Raja Wali Satreskrim Polres Muara Enim. Ketiganya merupakan warga desa Sleman, Kabupaten Muara Enim bernama Alpin Pansya, Mdani Aji Padilla, dan ME yang merupakan anak di bawah umur. Ketiganya diringkus setelah melakukan aksi mereka di kawasan Kecamatan Muara Enim, Desa Karangraja dengan mencuri 2 sepeda motor. Setelah dilakukan pengembangan, petugas juga menyita barang bukti 5 unit motor hasil kejahatan ketiga pelaku di Kabupaten 4 Lawang. Kapolres Muara Enim AKBP Joni Eka Putra menyatakan ketiga pelaku merupakan sindikat curanmor lintas kabupaten, di mana mereka beraksi di wilayah Sumatera Selatan terutama kawasan Muara Enim Lahat. Ini ada 3 pelaku curat khususnya kendaraan bermotor. Ada 3 lokasi yang mereka lakukan untuk melakukan aksinya. Yang pertama di daerah Odi, Gambir, kemudian berjalan sambil dia menuju ke 4 Lawang,
diamankan juga, dicuri juga kendaraan yang di gelombang. Modus mereka dengan cara berkeliling di satu wilayah, jika dirasa aman, mereka membobol kunci kontak motor dengan menggunakan kunci Y. Dari Muara Enim, Edwin Sastria, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berlia Indriani, sampai jumpa. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi